usia itu sebenarnya hanya kelanjutan saja dari masa muda, mulai bayi. Jadi kita merupakan satu siklus kehidupan, mulai dari pembuahan, jadi urusannya Dr. Herman, sampai pada lanjut usia yang di bidang saya. Jadi ini kalian lihat, ini adalah usia yang makin lama makin tambah usianya. Ya. Kita lihat di sini, kalau kondisi itu si ginjalnya sehat, tidak ada masalah, maka mau tidak mau karena proses penuaan ini tetap saja akan terjadi penurunan fungsi. Ini pada garis yang hijau ini adalah lansia yang sehat. Ini adalah batas di mana disebut sebagai penyakit ginjal kronik, chronic kidney disease. Ya, ini CKD, ini chronic kidney disease. Adalah batasnya di sini kita bisa lihat. Jadi mau tidak mau, ya, dengan bertambahnya usia, akhirnya juga akan masuk dalam melewati batas yang disebut sebagai penyakit ginjal kronik. Tapi ini tetap normal, ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Nah, kalau ada masalah yang bersifat penyakit, maka ada pada yang biru atau merah ini, ya. Ini adalah ginjal kalau disertai selain usia, tapi juga disertai dengan penyakit yang lain. Ada darah tinggi, ada diabetes, ada kegemukan. Ya, yang merah ini adalah penyakit ginjal kronik yang sesungguhnya. Ya, ini bisa karena diabetik, ya, karena diabetes, karena gangguan pada saringan ginjalnya, kerusakan pada saringan ginjalnya. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan yang ini, meskipun melewati batas sebagai penyakit ginjal kronik, tapi ini tetap bisa hidup normal sebenarnya, nggak ada masalah. Yang masalah itu kan kalau yang ini, dua ini yang masalah, ya. Apalagi yang seperti ini, yang betul-betul terjadi kerusakan pada ginjalnya, gitu. Nah, ini gambarannya pada lanjut usia. Ini pada usia muda, ini pada usia lanjut. Jadi ada perubahan-perubahan. Ya, kita lihat ada di sini ada kista ginjal dan sebagainya, permukaannya sudah tidak rata, gitu ya. Ada penurunan tebalnya ini. Ini saringan ginjalnya itu ada di sini nih, saringan ginjalnya. Jadi ginjal itu kan seperti saringan. Jadi seperti saringan, darah disaring gitu, yang zat-zat yang bersifat racun itu akan dikeluarkan. Itu berupa ureum dan kreatinin, ya, itu dikeluarkan. Ini tempat penampungan awal, gitu ya, baru kemudian akan dikeluarkan sebagai kencing, gitu. Kita lihat di sini, kalau usia muda ini tebal, tapi pada usia lanjut sudah mulai tipis. Tapi tidak apa-apa, kalau hanya perubahan seperti ini ya normal saja, itu natural. Jadi tidak usah dipermasalahkan, gitu ya. Kecuali kalau mengganggu jadi seperti penyakit tadi. Nah, ini. Oleh karena itu, karena ada perubahan tadi, lanjut usia itu ginjalnya itu mudah sekali terkena resiko. Jadi kalau ada misalkan katakanlah kurang minum dan sebagainya, itu akan mudah menjadi ini. AKI itu akut kidney injury, artinya kerusakan ginjal yang sifatnya akut. Akut itu sifatnya sebenarnya sementara. Kalau kronik itu menaun. Kalau menaun itu tidak bisa dikembalikan. Gitu. Kalau yang akut itu bisa dikembalikan. Jadi suatu problem yang sifatnya akut, asal segera diatasi, maka sebagian besar, mungkin hampir 100% itu pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu tahap ini tahap yang sangat penting dan sangat krusial, sangat yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, gitu, supaya tidak jadi seperti ini. Ini chronic kidney disease, jadi penyakit ginjalnya sudah bersifat kronis. Udah berkronis begini, sudah terjadi kerusakan yang sifatnya permanen. Pada fase inilah yang kita harus perhatikan supaya tidak berlanjut ke sini. Itu. Ya.
Caranya bagaimana? Ya tentu untuk menghindari resiko-resiko yang akan membebani fungsi ginjal. Ya, salah satunya nanti ada minum dan sebagainya harus cukup, gitu. Nah, ini faktor resikonya kita bisa lihat mulai dari jantung, lalu ini laki-laki, ya, lalu ini suku bangsanya ini African American, lalu kemudian kegemukan, overweight dan obesity, tingginya asupan protein yang terlalu tinggi, jadi harus cukup protein tetapi tidak boleh berlebihan juga, gitu ya. Merokok, lalu darah tinggi dan diabetes mellitus. Tapi yang paling sering sebenarnya ini yang paling sering yang menyebabkan jantung ginjal itu menjadi seringkali rusak. Mereka yang dengan diabetes mellitus ini seringkali terjadi kerusakan ginjal, ya. Jadi orang yang kena diabetes mellitus dalam waktu yang lama dan tidak terkontrol dengan baik, seringkali ginjalnya rusak. Dan repotnya kalau ginjal rusak itu, meskipun katakanlah ginjalnya diganti, ditransplant, tapi gulanya tidak diatasi dengan baik, tidak dikelola dengan baik, ya rusak lagi. Karena penyebab ginjalnya rusak karena gulanya yang tinggi. Jadi kalau gulanya tinggi, tidak dikelola dengan baik, meskipun diganti ginjalnya dengan yang baru, dengan transplantasi, tetap saja dia tidak lama lagi juga akan rusak lagi. Gitu. Jadi itu penting. Ya, ini perubahan secara natural, ya. Nah, berbagai macam penyakit ginjal. Kita lihat di sini ada ginjal yang terinfeksi. Ada yang namanya polycystic kidney disease. Ini berarti kistik itu kista. Kista itu ada lubang-lubang yang berisi cairan begini. Dan ini umumnya adalah bawaan, tidak bisa dihindari karena ini bawaan dari lahir, gitu ya. Lalu kemudian ada kanker. Nah, kanker ini juga tanda tanya besar karena namanya penyebab kanker sampai sekarang belum ada yang tahu persis apa yang menjadi penyebab kanker. Kita hanya bisa mencoba untuk ini menghindari itu. Tapi kalau dihindari semua jadinya kurang gizi. Katanya yang paling aman untuk tidak menyebabkan kanker itu adalah kubis. Tapi kubis tidak ada gizinya. Nah, jadi pilihan juga ini. Hidup ini memang pilihan. Kubis mentah boleh, direbus boleh. Yang penting kubis itu gizinya rendah. Jadi banyak makan kubis kurang gizi. Banyak makan macam-macam ada resiko untuk kanker. Pilihan. Ya, jadi kita tidak sakit kanker, tapi jadi sakit kurang gizi, sama saja, gitu kan? Akibatnya tuh sama saja, gitu. Lalu kemudian ada batu ginjal, ada ini yang namanya tadi chronic kidney disease, jadi penyakit ginjal kronik, gitu. Ada yang namanya akut glomerulonefritis. Nah, dari semua ini yang mungkin bisa diatasi segera itu adalah yang ini infeksi bisa dengan antibiotik, lalu yang kemudian ini bisa segera diperbaiki, ya. Nah, ini juga bisa batunya bisa dikeluarkan, ya. Tadi sudah disampaikan Dr. Devi, kita punya laser tadi, ya, sebagainya gitu. Ini juga ada obatnya, tapi obatnya bisa tuntas atau tidak. Kalau ngerem barangkali ya, tapi kalau tuntas umumnya yang namanya kanker, kalau tidak diambil secara total, umumnya tetap akan berkembang lagi. Karena sel kanker itu ketinggalan satu saja, dia akan berkembang biak. Karena sifat sel itu kan membelah diri. Jadi satu saja ketinggalan, dia akan membelah. Karena tidak ada batasnya pembelahnya kanker itu. Kalau sel normal itu ada batasnya. Jadi sel normal di kita itu ada batasnya usianya. Jadi kalau sudah membelah usia sekian, dia akan luruh. Dan ada batasnya, dia membelah sampai berapa kali. Nah, kalau misalnya 50 kali, kalau sudah selesai 50 kali, ya luruh semua.
Jadi sel kita memang sifatnya seperti itu. Tidak ada pilihan. Kalau pembelahnya ini sampai batas yang natural, itu juga akan jadi meninggal. Ini bukan meden-medeni ya, tapi itu proses aslinya. Atau dia tidak ada batas membelahnya, jadilah kanker. Itu memang gambarannya seperti itu. Tapi sampai berapa lama pembelahan ini yang normal tadi, semua tidak tahu. Ya. Tapi penelitian mengatakan bahwa umur manusia itu hanya kalah dengan kura-kura. Kura-kura itu bisa sampai usia 200 tahun. Manusia bisa sampai usia 120 tahun. Bapak Ibu usia berapa sekarang? 70, 80 tahun mungkin ya. Berarti masih panjang. Ya. Kalau 60 tahun berarti masih separuhnya. Itu potensinya ya. Potensinya. Oleh karena itu seringkali yang tidak berusia panjang ini karena potensinya tidak dipelihara, yaitu muncullah penyakit jantung koroner, diabetes, penyakit ginjal kronik dan sebagainya. Itu yang bikin umurnya menjadi tidak sampai lebih 100 tahun. 100 tahun itu cita-cita, bisa lebih 100 tahun bagus ya. Sepanjang tetap harus sehat. Kalau bisa pelihara dengan baik ya akan sehat. Baik, ini adalah gejala penyakit ginjal kronik. Ini ada palor itu sakit, ada nafas pendek, ya, ada perubahan kognisi itu ya kesadaran lah ya, ada rasa anoreksia ini tidak nafsu makan, rasa yang berubah, ada nafas yang berbau urium, ya, lalu ada poliuri itu berarti banyak kencing atau bahkan sebaliknya menjadi poliguri atau kencingnya sedikit, kencing pada malam hari, ya, kemudian ini ada protein uri itu berarti pada kencingnya banyak protein, ya, bocor berarti ada mungkin ada darahnya, mungkin ada bengkak. Nah, penyebabnya macam yang tadi, ya, ini ada namanya SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Ini penyakit yang sifatnya sistemik. Jadi gambarannya biasanya kalau kena matahari itu seperti apa? Disebut sebagai butterfly appearance. Jadi gambarannya ini hitam-hitam seperti kalau kayak kupu-kupu begitu. Ini disebut butterfly, gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Dan itu salah satunya bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Oleh karena itu pemeliharaan untuk monitoring, maintenance, pengobatan itu harus diperhatikan. Ya. Dan masih banyak lagi di sini ada infeksi, ada keracunan obat dan sebagainya. Ya. Nah, gambaran stadium atau derajat dari kerusakan ginjal ada ini yang dianggap ringan gitu, makin sini makin berat. Bentuk ginjalnya kita bisa lihat yang stage 5 yang paling ini gagal ginjal yang penuh ini, ginjalnya juga sudah mengecil dan bentuknya sudah tidak beraturan. Ini kan bagus nih, seperti kacang ya, kacang bukan bebe ya ini, kacang ya, kacang kedelai atau kacang merah gitu ya, gitu. Bagus ini ya, bagus seperti ini. Ya, ini yang non renal penyakitnya, kita lihat penyakitnya di sini kan sistemnya ada diabetes mellitus, ya, ada genetik, ada usia, ya, dan sebagainya. Ada faktor-faktor gaya hidup ini juga perlu, ya. Low physical activity, jadi kurang aktivitas itu juga bisa berakibat pada penyakit ginjal kronik. Komplikasinya macam-macam, ya. Ada yang namanya acidosis, ada hiperkalemi. Hiperkalemi itu berarti kadar kaliumnya darah tinggi. Lah ini bisa berakibat kepada jantung yang berhenti berdetak.
Kalau tinggi sekali, jantung itu seperti kram, hanya begini saja. Jantung kan mestinya begini ya, mompa begini ya. Tapi kalau kadar kaliumnya sangat tinggi, begini. Ya akhirnya terjadi apa? Yang disebut sebagai sudden death, meninggal mendadak. Itu oleh karena mereka kalau punya sakit ginjal itu juga harus dimonitor supaya melihat apakah kadar kaliumnya tinggi sekali apa enggak. Kalau tinggi sekali bahaya, tiba-tiba bisa berhenti jantungnya, bisa gagal jantung, bisa ini apa namanya parunya kebanjiran, pulmonary embolism ini udin paru atau parunya kebanjiran gitu ya, karena kelebihan cairan. Ada ini anemi, seringkali anemi itu berarti kurang darah, karena ginjal itu selain bisa berfungsi sebagai penyaring tadi, penyaring zat-zat racun, tapi dia juga memproduksi hormon. Hormon itu bertugas untuk memfasilitasi pembentukan sel darah merah yang disebut sebagai eritropoietin. Nah, kalau ginjalnya rusak, produksi itu juga rusak juga, menurun juga. Akibatnya pembentukan sel darah merah menjadi berkurang, maka jadilah anemia, kekurangan darah. Ya. Dan satu lagi yang penting juga ini, ada yang disebut renal osteodystrophy. Itu apa? Ini adalah keropos tulang, sama dengan osteoporosis. Tapi osteoporosis yang disebabkan karena ada kerusakan ginjal. Ginjal juga memproduksi vitamin D, bukan memproduksi tapi mematangkan vitamin D supaya bisa berfungsi. Jadi vitamin D itu asalnya dari provitamin D yang berasal dari makanan kita. Lalu kemudian ada dengan bantuan sinar matahari yang ultraviolet B yang mengenai kulit kita, dia akan berubah menjadi lebih aktif. Tapi apakah sudah bisa bekerja? Belum. Dia harus diproses lagi di liver, di hati, untuk menjadi lebih aktif lagi. Terakhir harus diproses di ginjal tadi. Ya, dari diproses di ginjal baru berubah menjadi vitamin D aktif yang bisa menyerap kalsium, yang bisa mendepositkan kalsium ke tulang. Jadi kalau seandainya ada gagal ginjal, maka vitamin D ini tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya akan terjadi osteoporosis. Itulah yang disebut sebagai renal osteodystrophy. Dis ini berarti kan kehilangan, trofi ini pertumbuhan. Jadi kehilangan pertumbuhan tulang. Itu sama dengan osteoporosis. Jadi kan ibaratnya orang-orang dengan gagal ginjal ini juga punya risiko besar untuk terjadinya patah tulang. Ini tanda-tandanya, ya, tanda-tanda kalau ada gagal ginjal. Yang pertama ini mudah lelah, yang berlebihan, ada mual muntah, ada kebingungan, sulit untuk berkonsentrasi, ada bengkak, ya, ini bengkak seperti ini. Ya, kenapa bengkak? Karena ginjal tidak mampu untuk mengeluarkan cairan. Seringkali orang yang gagal ginjal itu tadi ada oliguri. Oliguri berarti kencingnya sedikit, atau bahkan anurin. Anurin berarti tidak bisa kencing sama sekali. Akibatnya kalau minum nggak bisa keluar. Karena nggak bisa keluar ya otomatis numpuk. Kalau numpuk jadi bengkak semua seperti itu. Dan itu membebani jantung juga. Jadi oleh karena itu mereka-mereka dengan gagal ginjal dan ada tanda kencingnya tidak banyak, tidak lancar, betul-betul harus diperhatikan pola asupan airnya. Ya, jangan sampai asupan airnya atau masukan airnya selalu lebih banyak daripada keluarnya. Nanti akibatnya akan bengkak semua. Kalau bengkak, paru-parunya juga kebanjiran tadi menjadi sesak dan sebagainya. Gitu, ya. Tidak hanya bengkak di kaki dan tangan, tapi paru-parunya juga kebanjiran. Jadi yang mungkin dia jadi sesak. Seorang gagal ginjal jadi sesak. Lalu kemudian ini, nah, ini dibilang ini pipis, ya, pipisnya kurang dari biasanya, ya, atau sama sekali tidak pipis tadi. Gitu, ya. Lalu kemudian
kulitnya menjadi gatal-gatal dan kering. Ini kalau ada gejala-gejala ini coba ya, kemudian ini nafsu makan otomatis juga akan menjadi berkurang. Kenapa? Karena bengkaknya tadi tidak ada di kaki dan tangan. Mungkin usus-ususnya juga ikut bengkak karena kebanjiran tadi. Akibatnya kalau bengkak ya otomatis nafsu makannya juga menjadi tidak memadai, kurang lah gitu ya. Lalu kemudian ada kram-kram ini ya. Ini tanda-tanda umum tadi sudah saya sampaikan ya. Ini macam-macam penyakitnya tadi, mulai dari chronic kidney disease sampai kanker tadi. Ini tanda-tandanya tadi, sebagian ini ringkasan saja. Lalu kemudian diagnosisnya ini dengan cara ini, periksanya ya, untuk memastikannya ini diperiksa dengan ini, dengan pemeriksaan darah ya, dengan pemeriksaan kencing, dengan MRI, dengan USG, dengan biopsi gitu ya. Lalu kemudian ini cara mencegahnya ya, tetap harus cukup minum ya, lalu kemudian makan secara seimbang ya, terutama adalah makanan-makanan yang ramah untuk ginjal. Jadi jangan membebani ginjal. Apa itu? Seringkali saya dengar minuman-minuman yang energi ya, minuman energi itu juga tidak sedikit menyebabkan gagal ginjal. Umumnya menurut saya mereka yang bekerja sebagai sopir gitu ya, sebagai driver itu yang jarak jauh dan sebagainya, seringkali kan mungkin untuk mencegah ngantuk, untuk mencegah capek, minum minuman energi ya. Itu ternyata juga banyak yang kemudian gagal ginjal. Minum yang baik apa? Ya air putih gitu ya, air putih. Lalu kemudian ini apa? Gula ya tadi diabetes. Lalu kemudian ini hindari pemakaian NSAID, itu obat untuk nyeri, banjiri ya, banjiri itu macam-macam, ada NSAID namanya. NSAID itu seperti ibuprofen, aspirin, itu juga itu termasuk NSAID ya. Kalau dosisnya berlebihan, akibatnya salah satunya adalah bisa terginjal. Tapi yang paling sering kena itu lambung sebenarnya kalau NSAID itu ya, seperti obat bakteri untuk itu seringkali menjadi perdarahan lambung ya, muntah darah, darah hitam, seperti itu biasanya duluan muncul sebagai akibatnya dibanding dengan kerusakan ginjalnya. Tapi kalau dalam jangka panjang mungkin ginjalnya akan kena, lambungnya kena ya. Ini manajemen dan treatment, jadi pengelolaannya harus dikontrol penyakit dasarnya, kencing manis, darah tinggi, ya, terus pemberian obat-obatannya dengan ini diuretik dan sebagainya, dan ada ini cuci darah, ya, dialisis ini, dialisis atau dengan transplantasi. Jadi kalau sudah punya gagal ginjalnya itu sudah kronis, sudah nggak bisa dipulihkan lagi, mau tidak mau obat yang paling baik yaitu di transplantasi ginjal. Cuci darah itu hanya untuk, namanya juga cuci darah, hanya mengeluarkan racun yang tertimbun. Tapi apakah menyembuhkan ginjalnya? Tidak sama sekali. Tapi tadi saya ingatkan, bagi mereka yang ada diabetes mellitus dan ginjalnya rusak karena diabetes mellitusnya tadi, maka kalau diabetes mellitus tidak terkendali, meskipun ditransplantasi ginjal, tetap ginjalnya akan tidak lama lagi akan rusak. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada diskusi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.